Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam semuanya, seluruh karyawan dan keluarga besar karyawan Pako Group. Senang sekali saya Faris Abdirrahman di sini kembali hadir ya dalam webinar kesehatan di edisi yang keberapa? Ini sudah edisi yang ketujuh, tidak terasa ya. Nah, untuk di edisi yang kali ini spesial karena kita sudah membahas hal-hal yang lebih baik lagi terhadap kesehatan. Selain COVID, kita akan hari ini akan membahas tentang bagaimana kita bisa mencegah atau stop diabetes karena diabetes itu manis di mulut merusak badan. Nah, nanti kita akan datangkan bintang tamu atau narasumber yang sangat spesial yang pastinya udah tersebar, udah viral di mana-mana di seluruh WA group, di seluruh WhatsApp status teman-teman semuanya. Jadi nanti kita akan saksikan materi dari dokter yang sangat bisa menghibur kalian semuanya pastinya dan juga tetap memberikan informasi yang bermanfaat. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih atas support dan kehadiran dari manajemen Bapak Effendi, Ibu Dian Eka, Bapak Davi Kurnia, Ibu Liliana dan Bapak Hari Purwanto dan juga Bapak Dadan Muldan selaku Ketua PUKSPLM SPSI Pako Group dan juga seluruh karyawan dan keluarga besar karyawan Pako Group pastinya. Nah, untuk sebelum kita mulai acara yang sangat serunya, pasti kita akan mulai dulu terlebih dahulu untuk dengan doa ya, supaya acara ini diberikan kelancaran dan kemudahan dari awal hingga akhir acara. Berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dadan Muldan selaku Ketua PUK SPLM SPSI Pako Group. Kepada Bapak Dadan Muldan kami persilakan. Baik, terima kasih, Bung Faris. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, keluarga besar Pako Group. Yang kami hormati Bapak Effendi, Pak Ibu Dian, Ibu Lili, Pak Hari, Pak Dapi, dan juga keluarga besar Pako Group yang sudah hadir dan berkenan hadir dalam webinar kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu bertatap wajah dalam kondisi virtual tentunya. Namun tentunya tidak mengurangi esensi dari webinar ini. Berharap ada hal-hal yang mungkin bisa kita dengarkan, bisa kita aplikasikan, dan bisa kita informasikan. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar ini. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi seluruh keluarga besar Pako Group. Dan tak lupa mungkin kami ucapkan terima kasih kepada karyawan, karyawati serta keluarga besar Pako Group yang sudah ikut serta dalam webinar ini untuk dapat menerima informasi baik pencegahan ataupun mungkin dalam hal ini ada saudara atau keluarga kita yang sudah terkena terkait dengan diabetes ini. Mungkin tidak panjang kali lebar Pak Faris, mudah-mudahan bisa menyaksikan, mendengarkan, dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada dan sambutannya. Mudah-mudahan ini juga menjadi awal yang baik untuk acara kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan acara malam hari ini bisa berguna walaupun bukan buat kita sendiri tapi buat semuanya, gitu ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan kedatangan narasumber yang sangat spesial, gitu ya. Nanti akan ada pemaparan dari Dr. Della Apriliana Suherlin, yaitu selaku tim dokter dari Rumah Sakit Lira Medica. Nah, kebetulan Ibu dokter ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi tunggu dulu, seperti yang juga disampaikan di poster-poster yang sudah tersebar bahwa acara hari ini pastinya nanti akan ada acara atau pembagian hadiah yang sangat seru sekali, bertabur hadiah senilai total jutaan rupiah. Jadi jangan kemana-mana walaupun teman-teman ngantuk dan lain sebagainya, tetap harus ikutin acara ini sampai habis, gitu ya. Karena nanti akan ada kuis, akan ada sesi diskusi dan lain sebagainya. Oke,
Tanpa perlu berlama-lama, kita akan sambut ini dia, Dr. Della. Kepada Dr. Della, silakan. Halo, Dok. Selamat malam. Malam. Bagaimana kabarnya, Dokter? Baik. Pak Faris, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Iya. Nah, Dokter, nanti hari ini kita akan berbicara tentang tema diabetes mellitus. Ya. Ya. Boleh dijelaskan sedikit diabetes mellitus itu apa, Dok? Ya, jadi diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan dari kelebihan gula. Kelebihan gitu. gula. Ya, gitu betul sekali. Kalau normalnya kita gula darah itu ada angkanya ya, 200. Nah, pada pasien-pasien diabetes ini dia nggak bisa mengontrol gulanya sendiri gitu. Akhirnya bisa menyebabkan penyakit yang lain. Oke, berarti gitu. Wah, seru banget nih ya. Karena kelebihan gula akhirnya jadi menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Nah, penyakit-penyakit yang lain seperti apa? Bagaimana cara mencegahnya? Nah, itu yang akan kita dengarkan langsung dari Dr. Della. Oke, Dok? Oke. Oke, nah biar teman-teman lebih semangat lagi, silakan dokter bisa lepas maskernya. Boleh. Biar teman-teman. Nah, ini kebetulan gula yang ini cukup bermanfaat ya. Jadi tidak menimbulkan diabetes pastinya. Oke, guys, langsung aja dokter silakan pemaparan materinya. Kita masuk ke materi utama. Silakan Dokter Della. Ya, jadi kita akan bahas tentang diabetes ya untuk teman-teman. Boleh di next? Ya, jadi sebelum kita tahu diabetes itu apa, kita harus tahu tubuh kita itu kerjanya seperti apa. Bagaimana kita berjalan, bagaimana kita bekerja, bisa berpikir, kemudian berolahraga, itu karena tubuh kita itu seperti mesin gitu. Nah, bahan bakar dari mesin itu apa? Kalau misalkan mobil kan seperti bensin. Nah, kalau tubuh kita sendiri itu ada namanya glukosa. Gitu. Glukosa dapatnya dari mana? Nanti kita lihat. Oke, next. Nah, jadi pada saat kita manusia ini kan butuh makan. Pada saat kita makan, kita masuk ke lambung makanannya, nanti di lambung itu gula itu akan dipecah. Gula akan masuk ke darah, nanti dari darah dia akan jalan-jalan ke organ yang memproduksi mesin untuk mengatur si gula ini. Nanti dia akan masuk, nama mesin pabriknya itu namanya pankreas. Si pankreas ini dia menghasilkan sebuah mesin. Mesinnya itu berupa insulin yang nantinya akan mengubah gula ini menjadi ATP atau energi yang kita pakai untuk bekerja, untuk berpikir, untuk jalan, seperti itu. Boleh di next? Ya, nah tadi kan kita sudah bahas tentang gula itu fungsinya untuk energi ya. Pada pasien-pasien diabetes, seseorang ini dia tidak bisa mengatur gulanya sendiri, gitu. Jadinya dia terdapat kelebihan gula karena si pabrik atau si mesinnya itu bisa jadi rusak gitu. Makanya gula dalam tubuhnya itu berlebihan gitu. Nah, kita lihat next-nya selanjutnya. Penyebabnya itu apa? Jadi penyebab diabetes itu ada dua. Ada diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 ini pabriknya ada nih si pankreas, tapi produksinya atau insulinnya itu, si mesinnya itu tidak ada. Gitu. Makanya tidak heran pada orang-orang yang masih usia muda, masih anak-anak, dia sudah memakai bantuan obat gula suntik itu karena dia tidak memiliki produksi dari si mesinnya ini. Gitu. Kemudian ada diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini yang paling sering terjadi pada zaman sekarang itu karena pertama pabriknya ada nih, tapi produksinya itu menurun gitu atau kualitasnya tidak baik gitu. Apa penyebabnya lagi nanti kita lihat lagi. Next. Ya, pada pasien-pasien diabetes ini bagaimana kita tahunya itu pertama dari adanya gejala. Kalau ada gejala, kemudian kita lihat nih orang ini punya resiko seperti keluarganya memiliki riwayat penyakit gula, kemudian juga pada saat diperiksa ternyata kadar gula dalam tubuhnya itu melebihi normal. Normalnya itu seperti yang bisa kita lihat ya di atas ini, kalau misalkan tidak puasa atau gula darah biasa pada diperiksa itu pada pasien diabetes ini dia melebihi 200. Atau pada pasien-pasien yang sudah dipersiapkan puasa itu dia lebih dari 126 pada saat pemeriksaan gula darah gitu. Oke, boleh next. Nah, siapa saja sih yang beresiko terkena diabetes ini? Pertama tentu pada orang-orang yang memiliki keluarga yang punya riwayat diabetes juga. Kemudian pada orang-orang yang lanjut usia. Kemudian pada orang-orang yang
dari lifestyle nih, dari pola makannya tidak sehat, kemudian dari mereka yang jarang aktivitas seperti olahraga, mereka yang malas gerak, mager, kemudian pada pasien-pasien yang berat badannya berlebih, itu memiliki resiko lebih besar daripada orang-orang yang tidak termasuk kriteria tersebut. Gitu. Kita lanjut. Nah, gejalanya apa aja sih? Ada 3 gejala utama pada pasien-pasien penderita diabetes atau kencing manis. Pertama, haus yang berlebih. Haus yang berlebih ini jadi bukan pada orang-orang yang pada cuaca terik, kita kan sering haus ya, itu beda lagi, itu tidak seperti itu. Jadi haus yang berlebih di sini adalah tidak sedang berolahraga, tidak sedang dalam keadaan terik, tapi inginnya minum terus. Nah, itu salah satu gejalanya. Kemudian gejala khas kedua adalah sering buang air kecing, gitu. Misalkan nggak banyak minum nih, tapi kok saya pipis terus. Nah, itu bisa jadi salah satu gejalanya, gitu. Kemudian yang ketiga, cepat lapar. Nah, cepat lapar ini misalkan kita tidak habis bekerja keras atau kita tidak habis olahraga, tidak habis dari berpikir keras, tapi kok saya makan terus. Itu bukan berarti emang orangnya demen makan, tapi bisa jadi itu salah satu tanda gejala dari si diabetes ini. Gitu. Ada gejala-gejala lainnya. Nah, salah satunya gejala penglihatan kabur, kemudian kaki kesemutan atau mati rasa, kemudian memiliki luka tapi lukanya tidak cepat sembuh. Itu salah satu gejala dari penyakit diabetes juga. Gitu. Kemudian ada gejala lain yaitu lemas atau sering kelelahan. Gitu. Gejala-gejala ini sebenarnya menunjukkan bahwa itu udah gejala yang advance atau sudah tanda-tanda awal dari komplikasi. Nah, gimana sih kita tahu apa aja komplikasinya? Kita lihat ya. Oke, pertama, diabetes ini bisa menyerang organ-organ. Organ apapun bisa dia serang. Bisa ke jantung, kemudian bisa ke ginjal, kemudian bisa ke mata, kemudian bisa juga ke ujung-ujung atau ke persarafan bisa, kemudian bisa pada tubuh kita ke ujung-ujung seperti ujung kaki atau ujung tangan, kemudian bisa juga ke otak. Jadi diabetes ini dia menyebabkan beberapa komplikasi yang sangat banyak gitu. Bisa menyebabkan ke semua organ gitu. Coba kita lihat lagi. Nah, kalau pada pasien-pasien diabetes nih, apa sih yang harus dilakukan? Pertama, kalau misalkan sudah terdiagnosa diabetes atau misalkan sudah memiliki gejalanya, maka coba datang ke dokter untuk mengikuti edukasi atau kemudian penyuluhan, cari tahu mengenai diabetes, apapun itu gejalanya, kemudian komplikasinya, cari tahu dengan baik dan benar ya, seperti datang ke penyuluhan, ke puskesmas, ke klinik, gitu. Kemudian yang kedua, melakukan olahraga atau latihan fisik secara teratur, gitu, agar bisa dari olahraga ini kita bisa membantu mengurangi kadar gula darah, gitu. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan pada pasien-pasien atau teman-teman ada yang sudah terdiagnosa diabetes, itu harus mengkonsumsi obat-obatan secara teratur. Dan konsumsi obat-obatan ini tuh harus panjang seumur hidup gitu, karena tubuhnya sudah tidak bisa mengatur gula lagi, makanya dibantu dengan obat-obatan gitu. Kemudian yang terakhir yang nggak kalah penting adalah rutin untuk mengecek gula darah gitu. Oke, kita lihat. Nah, di sini gimana sih kalau misalkan pada pasien-pasien diabetes, makanan apa yang harus dihindari gitu. Jadi sebenarnya tidak ada harus pantangan nggak boleh makan sama sekali gitu, nggak ada. Nggak boleh makan gula sama sekali itu nggak juga. Tapi yang paling penting adalah kita harus batasi makannya. Pertama, batasi makanan gula sederhana. Contohnya apa? Minuman manis, boba-bobaan, atau yang sekarang lagi ngehits itu kroffel, atau kue-kuean yang manis, itu kita harus batasi. Gitu. Kemudian bukan cuma gula aja yang harus kita batasi, tetapi kedua, kita batasi makanan lemak seperti gorengan, junk food. Kemudian yang ketiga, kita batasi makan makanan yang asin-asin karena beresiko untuk hipertensi gitu. Karena diabetes dan hipertensi juga bisa berkesinambungan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada patokan nggak boleh makan gula sama sekali, itu nggak ada. Hanya kita harus membatasinya
gitu. Kemudian mungkin ada beberapa orang yang, dok saya biasa pagi minum teh manis, itu gimana? Itu nggak apa-apa, asal gulanya kita ganti dengan gula yang rendah gula tentunya. Contohnya mungkin ada beberapa merek gula yang sudah khusus pada pasien diabetes gitu. Oke, kita lihat lagi. Ya, kalau misalkan sudah terkena diabetes, tadi kita harus mencegah komplikasinya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan ya, kita harus rajin aktivitas, kemudian kurangi konsumsi gula, lemak, kemudian yang asin-asin itu harus dikurangi. Kemudian yang nggak kalah penting adalah hindari rokok. Tidak boleh merokok karena ada beberapa kandungan dari rokok yang bisa menyebabkan memperberat penyakit gula itu sendiri gitu. Terus jaga berat badan dengan cara aktivitas, olahraga. Olahraganya nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu sering-sering. Seminggu cukup 3 kali itu sudah cukup. Dalam 1 kali olahraga kita hanya butuh 30 menit aja, nggak perlu lama-lama gitu. Kemudian yang paling penting tadi cek kesehatannya secara berkala gitu. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Oke, itu dia tadi penjelasan dari Dr. Della bagaimana. Sudah puas kan ya? Sudah banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan oleh Dr. Della, banyak banget, lengkap, dan juga sangat jelas. Nah, tapi tetap aja dok, biasanya kalau udah ada penjelasan, pasti suka mau ada yang nanya. Ya, nah, nanyanya tentang diabetes ya. Nah, gitu ya. Nanyanya tentang diabetes, jangan Dr. Della rumahnya di mana. Nah, itu biar host aja yang tahu, ya dok. Oke, buat teman-teman semua ini kita masuk sesi diskusi kali ini. Nah, buat sesi diskusi kali ini silakan kita buka kesempatan dulu untuk yang mau bertanya di chat gitu ya. Yang mau bertanya di chat nanti akan kita bacakan chatnya ya untuk nanti orang yang terpilih atau teman-teman atau keluarga besar karyawan yang terpilih kita bacakan soalnya atau chatnya nanti beruntung mendapatkan. Nah, ini dia yang akan saya kasih tahu nih dok. Ya. Yang terpilih mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000 dan juga goodie bag dari Lira Medica. Mantap ya, dok. Mantap ya. Wah, makanya kalau acara di Pako Group ini dok, webinar di Pako Group ini, pokoknya bertabur hadiah pastinya. Wah, mantap ya, seru. Ya, jadi dokter nggak kapok kan ya, webinar di sini ya? Nggak lah, mantap. Mantap. Oke, kita akan pilih dulu satu. Ini dia siapa nih? Nih, nah tuh, ya. Coba kita pilih. Oke, ini ada, nah ini aja nih, ada Pak Teddy Iswadi. Oke, ini ada Pak Teddy Iswadi. Pertanyaannya adalah faktor keturunan maksimal. Sorry, itu apa sih bacanya? Oke, faktor keturunan untuk diabetes itu mitos atau fakta dok sebenarnya? Nah itu dok. Ya. Oke, Pak Teddy Swadi berhasil mendapatkan satu voucher belanja senilai Rp100.000 ya. Selamat. Ya. Silakan dok. Oke, saya jawab. Jadi itu adalah fakta. Gitu. Faktor keturunan itu fakta. Itu bukan faktor resiko yang jadi faktor resiko itu ada yang bisa diubah, ada yang bisa nggak diubah, yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah itu salah satunya yang tadi faktor keturunan. Kenapa bisa seperti itu? Memang pada saat keturunan, jadi dari keturunan itu mereka punya ada sel-sel di pankreasnya itu memiliki disfungsi yang sama, gitu. Jadi tidak berfungsi. Ada yang sama-sama tidak berfungsi atau sama-sama mungkin mesinnya tuh lemah gitu. Oke, berarti fakta ya. Nah, cuman pertanyaannya mungkin dikembangkan. Misalnya ayah saya diabetes nih dok. Apakah misalnya anaknya ada 4, apakah 4-4-nya akan mungkin terkena diabetes? Terus prosentasenya berapa gitu misalnya? Bisa terkena, tapi bisa kita cegah dengan cara lifestyle tadi, pola makannya. Nah, itu ya yang perlu diperhatikan. Jadi kalau faktor keturunannya memang fakta, itu faktanya memang ya gitu. Tapi tetap bisa kita cegah kan? Tetap bisa kita cegah. Dengan lifestyle kita, yang tadi itu ya, yang tadi jaga gula gitu-gitu. Juga olahraga itu bisa jadi kita punya resiko nih, tapi kalau kita jaga terus kita bisa nggak sampai ke sana. Gitu. Oke, gitu ya Pak Teddy Swadi ya. Berarti secara faktor keturunan itu memang fakta, tapi bisa kita cegah atau tetap bisa kita jaga. Jadi jangan misalnya
ayah saya diabetes, udah pasti diabetes, nggak boleh Iya, gitu nggak ya. boleh gitu. Tetap kita harus berusaha. Itu dia, tetap kita harus berusaha. Oke, Pak Teddy Swadi sudah di-note. Itu dia jawabannya, mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Oke, pertanyaan yang kedua. Nah, ini dari Mas Freddy Saputra. Oke, dari Mas Freddy Saputra itu pertanyaannya, apakah orang yang terkena diabetes bisa sembuh total? Nah, pertanyaan itu, apakah orang yang terkena diabetes bisa sembuh total, Dok? Lalu yang kedua, terkait dengan diabetes tipe 1 dan 2, apakah pengobatannya sama atau berbeda? Itu bagus ya. Saya jawab dulu nomor 1 ya. Oke. Kalau ditanya sembuh total, mungkin sulit, tapi Sulit, kita bisa cegah ke komplikasi, kita bisa atur sendiri kontrol dengan cara tadi konsumsi obat-obatan teratur, kemudian tadi yang lifestyle itu kita bisa cegah jangan sampai kita terkena komplikasi. Cuma kalau memang sudah terkena diabetes, memang itu harus minum obat seumur hidup gitu untuk mengatur gulanya gitu. Karena tubuh kita sudah tidak bisa mengatur nih, kita harus bantuan dari orang lain, dari lain obat. Gitu. Oke, ya jadi untuk yang terkena bisa sembuh total mungkin sulit, tapi kita sekali lagi itu tadi kita tetap bisa mencegah ke komplikasinya. Betul itu sekali. dia. Bisa dikontrol oleh dan kita. juga tetap kita bisa kontrol dengan obat-obatan yang rutin, dengan lifestyle-nya juga itu juga mempengaruhi. Oke, yang kedua, Dok. Tipe 1 sama tipe 2 pengobatannya sama apa enggak? Berbeda. Berbeda ya? Sebenarnya tergantung dari kadar gulanya. Okay. Yang pasti tipe pertama itu dia tidak memiliki mesinnya nih. Jadi kita harus pakai obat yang menggantikan mesinnya, yaitu insulin. Jadi misalnya kalau melihat orang-orang sudah pakai obat suntik, itu adalah pengganti mesin insulinnya. Gitu. Tapi pada pasien-pasien diabetes tipe 2 itu nggak selalu pakai obat suntik. Gitu. Kalau misalkan dia masih ringan, dia cuma butuh obat minum, itu juga bisa mengkontrol. Gitu. Jadi nggak selalu pasien-pasien tipe 2 itu pengobatan bisa. Ya, tidak selalu. Oke, berarti sedikit berbeda gitu ya. Nanti tapi prinsipnya adalah tergantung ini resep dari dokternya gitu ya. Saran dari dokternya seperti apa. Jadi kalau sudah mengetahui atau sudah terdeteksi bahwa kita memiliki DM nih, misalnya entah DM1 atau DM2, yang paling penting adalah kita kontrol ke dokter. Betul sekali. Nanti jawaban dari dokter, saran dari dokternya apa itu yang kita ikutin, gitu ya. Betul. Itu dia. Oke, wah udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan menarik ya, Dok ya. Itu tadi pertama adalah Mas Teddy Swadi, yang kedua ada tadi Mas Freddy. Oke, kita sudah bagikan 2 voucher belanja. Tenang, kita punya 10, berarti masih ada 8 lagi. Nah, cuman kita bacakan dulu ini pertanyaan selanjutnya dari Mas Nur Sodikin. Iya, dari Mas Nur Sodikin ini 2 kali hasil MCU. Nah, di kita kan ada medical check up ya, Dok ya. Nah, 2 kali MCU terakhir saya ini divonis kena Bu Dokter. Kena diabetes. Iya. Kok kena Bu Dokter? Kena diabetes Bu Dokter, gitu kali ya. Nah, bahkan pernah di angka 400, Dok. Oh, ya. Oke, nah pertanyaannya, apakah metformin? Nah, metformin masih aman, Bu Dokter? Ya, itu tergantung dari kadar gulanya. Itu masih aman, asal terkontrol. Tadi itu tergantung dari dokternya pribadi gitu. Ada yang meresepkan 3 kali 1 atau 2 kali 1. Itu tergantung dari kadar gula darahnya. Itu makanya tadi saya bilang kalau sudah terkena diabetes itu harus rutin check up atau kontrol. Untuk dokternya tuh menentukan apakah dosisnya ditambah atau obatnya diganti. Atau obatnya diganti. Oke, jadi Pak Nur Sodikin, metforminnya masih aman. Jadi kembali lagi silakan ke dokter, nanti saran dokter apa, dosisnya kah dan lain sebagainya, gitu ya. Ini ada pertanyaan nih, tapi ini untuk membantu diskusi kita aja. Silakan diulang lagi. Ya, makanan dan minuman apa, Dok, yang mengandung banyak gula? Nah, bagaimana mengatur pola makan yang baik, coba, Dok? Oke, tadi makanan-makanan yang mengandung banyak gula seperti itu tadi mungkin digambar ya. Contoh minuman yang zaman sekarang lagi hits itu boba. Ya, boba itu mengandung gulanya itu bisa lebih dari 200. Kita bisa ukur sih nanti kilokalorinya nanti begitu.
gitu. Pertama boba, minuman. Kemudian makanan-makanan yang hits zaman sekarang, kroffel atau waffle, itu juga mengandung banyak gula. Kemudian biasanya makanan-makanan ringan, pancake atau mungkin pisang goreng yang pakai gula, pakai gula aren itu juga yang karamel itu juga mengandung banyak gula. Tapi kalau ditanya boleh nggak dok kita makan? Boleh, asal dengan kadar tertentu. Gitu. Nah terus misalnya itu makanan tadi ya, banyak snack, minuman kayak gitu ya. Kalau misalnya ini dok, minuman bersoda gitu kan suka banyak nih di koperasi gitu, teman-teman ngambil minum lagi minum. Nah itu bagaimana? Minum-minum bersoda itu kalorinya besar, gulanya juga besar. Kadang satu minuman itu bisa setara kita satu kali makan besar dengan nasi gitu. Biasanya di label minuman itu ada dia kalorinya, gulanya berapa, itu setara dengan satu kali makan besar. Gitu. Jadi sebaiknya kalau pada penderita gula darah atau kencing manis itu harus hindari minuman bersoda. Jadi itu hindari minuman bersoda ya. Jadi jangan terlalu sering atau terlalu banyak minum minuman bersoda. Mungkin memang haus nih segar gitu ya, tapi efek ke belakangnya kan yang nggak bagus ya. Itu dia. Nah, untuk tadi tips ngatur pola makan dok, gimana tips ngatur pola makan? Sebenarnya dari kecil kita diajarkan 4 sehat 5 sempurna. Itu tuh basic yang harus kita kita pakai sampai besar karena pertama nasi pertama nih ya ada piramida makanan disebutnya. Pertama yang kita harus banyak itu air mineral atau air putih. Air putih. Gitu. Ya sarannya kan 2 liter per hari gitu. Kemudian yang kedua itu tatanan tertinggi adalah makan yang nasi gitu. Nasi putih ya karbohidrat, nasi, kemudian sereal atau pasta itu tatanan kedua. Makanan kedua yang kita konsumsi gitu. Kemudian yang ketiga sayur dan buah itu penting sekali. Sayur dan buah. Kemudian yang keempat baru daging-dagingan gitu, lauk pauk ya. Kemudian baru yang kelima bolehlah cemilan snack-snack kecil. Tapi itu urutan paling terakhir gitu. Sip. Nah, berarti itu ya yang penting adalah pola. Kalau mau kita ngatur pola makan itu tadi 4 sehat 5 sempurnanya harus dijaga gitu ya, dimulai dari karbohidrat. Jadi bukan berarti harus ngurangin nasi sama sekali, itu enggak. Tetap dibutuhkan kan ya. Tetap kita butuhkan gula untuk energi itu sendiri gitu. Tapi cuma harus diatur dalam batas. Betul. Gitu ya. Nah, ada lagi pertanyaannya nih kira-kira kalau kita akan coba lagi jawab pertanyaan di chat. Silakan nanti dibantu dipilih diperbesarnya. Ini dia pertanyaan di chat, yaitu dari Ibu Anissa Tias. Nah, Ibu Anissa Tias, Bu Dokter, ada keterkaitan nggak antara terkena diabetes dengan perempuan yang mempunyai penyakit PCOS? Jawabannya ada, Ibu Anissa. Jadi diabetes ini merupakan faktor resiko dari penyakit PCOS itu sendiri. Mungkin kalau untuk Pak Faris yang nggak tahu, penyakit PCOS itu penyakit pada wanita yang mengganggu hormonal gitu. Jadi mungkin dari mulai kesuburannya atau mungkin dari siklus menstruasinya itu tidak teratur gitu. Berarti itu ada hubungannya ya, karena dia mengganggu hormon gitu. Mengganggu hormon berarti mungkin hormon produksi insulinnya berkurang dan lain sebagainya, itu bisa bantu ke diabetes itu. Deh, siap. Nah, selanjutnya nih kita pilih lagi dari Mas Arnold. Pertanyaannya cukup panjang Mas Arnold ya. Ini Mas Arnold kebetulan umur 24 tahun, single. Nah, nggak usah saya bacain itunya. Mau nanya, kadar gula maksimal yang sebaiknya diterima tubuh berapa ya dok dalam sehari? Kadar gula maksimalnya ya. Atau kadar kalorinya. Soalnya kan di setiap minuman kemasan itu biasanya ada kadar gulanya. Supaya bisa ngukur dan ngebatasin juga nih, gitu katanya. Gimana dok? Ya, jadi setiap orang itu beda-beda. Kita nggak punya patokannya. Karena ada kadar gula itu kita hitung dari kalori, itu ada perhitungannya antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Perempuan dan laki-laki udah beda ya? Antara berat badannya juga berbeda. Berat badan. Ya, sama tinggi badan seseorang juga berbeda. Itu ada kalkulatornya sendiri. Nah, gitu ya. Jadi nanti Mas Arnold
belum tentu ini Mas Arnold, belum tentu umur sekian atau apa kadarnya segini, nanti dicek lagi. Jadi Betul. berbeda-beda gitu ya, Betul, tidak ada setiap kata orang sama. beda-beda. Setiap orang beda-beda. Jadi yang penting nanti kalau udah tahu, nah itu harus Mas Arnold harus ngebatasin gitu ya. Oke, ini dia itu tadi Mas Arnold, terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Suratno. Nah, Bapak Suratno ini 99057 machining ya. Tanya Bu Dokter, siap. Bagaimana tindakan dan penanganan diabetes jika sudah komplikasi asam urat? Nah, Oke. gimana dok? Jadi sebenarnya untuk diabetes dan asam urat itu berbeda. Oh, berbeda sebenarnya. Betul. Oke. Tapi memang dua-duanya kalau misalkan sudah punya diabetes, punya asam urat juga, itu bisa menyebabkan komplikasi ke jantung bisa. Oh gitu. Benar. Kemudian nyeri-nyeri sendi itu bisa. Oke. Jadi bisa jika sudah terkena penyakitnya bisa menyebabkan lama sembuh itu bisa. Oh gitu. Gitu. Penanganan Juga, betul sekali. Kalau bertanya bagaimana penanganannya tergantung seberapa jauh komplikasinya. Itu harus melalui berbagai pemeriksaan dari lab, kemudian mungkin kalau ke sendi-sendi bisa kita ronsen. Kita ada pemeriksaan lainnya lah. Ngukur kadar asam uratnya juga betul gitu ya. Sekali. Oke ya. Jadi itu tadi ya Bapak Suratno ya. Jadi silakan nanti ada baiknya Bapak Suratno itu misalnya konsultasi lagi, Betul. cek lagi kadar gula terbarunya seperti apa, Betul, gitu yang paling update-nya kadar asam uratnya. Nanti penanganannya akan beda-beda nih antara diabetes dengan asam uratnya gitu ya. Harus ada pemeriksaan lanjutan. Oke, siap. Oke, selanjutnya nih masih ada lagi pertanyaan. Waduh, mantap banget ya. Ini dia dari Mbak Christine Natalia. Nah, oke. Apa nasi panas mengandung gula berlebih, Dok? Mitos atau fakta tuh? Nasi yang panas dibanding nasi yang dingin, kadar gulanya beda, mitos atau fakta? Oke, sebenarnya tidak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan ya? Itu tergantung dari jumlah banyaknya nasi. Gitu, kalau kalori itu. Jadi nasi panas sama nasi dingin sama aja. Gitu. Jadi jangan misalnya biar nasinya atau biar kadar gulanya lebih dikit diangin-anginin dulu biar dingin, nggak gitu ya? Enggak, itu tergantung dari kuantitasnya. Oke, yang penting adalah kuantitas dari si berasnya atau si nasinya itu, gitu Mbak Christine Natalia ya. Jadi nggak apa-apa makan nasi panas, nggak apa-apa, jangan terlalu panas, nanti sariawan ya. Betul. Itu dia. Oke, selanjutnya, nah ini namanya mirip sama dokter nih, April Dito. Iya. Selamat malam dokter. Nah, Mas April Dito ya. Selamat malam dokter. Mohon penjelasannya. Orang yang udah kena DM selain pakai obat rutin, apa bisa pakai obat herbal? Nah, dan juga sekarang masih pandemi, bisakah orang yang sudah kena DM bisa dapat vaksin? Nah, kalau boleh vaksin apa syaratnya dok? Gitu ya. Yang pertama boleh pakai obat herbal apa enggak? Terus yang kedua boleh vaksin apa enggak? Siapa? Sebenarnya dari dunia kedokteran untuk obat herbal sendiri itu belum ada penelitiannya ya. Seperti itu. Cuma memang ada beberapa orang yang punya keyakinan ditambah obat herbal boleh saja, enggak, itu keyakinan orang-orang. Tapi dari dunia medis sendiri tetap obat dari medis itu yang paling utama. Gitu. Kalau misalkan mau ditambah herbal mah enggak aja. Gitu ya, Pak ya. Lalu, yang kedua itu vaksin. Orang diabetes boleh divaksin asal sebelumnya dikontrol dulu gulanya. Gitu. Betul sekali. Gitu. Jadi kan waktu mau vaksin kan juga pasti ada kontrol dokter dulu ya. Nah di situ ya, nanti diketahui. Jadi pada saat mau vaksin pasti ditanya ada riwayat sakit apa gitu. Nanti sebaiknya masnya ini sebelum divaksin dicek dulu sendiri gula darahnya gitu. Pakai klinik atau tadi ya. Disarankan pasien-pasien yang punya diabetes itu wajib punya glukometer itu tadi. Gitu. Oh, kita bisa cek sendiri. Bisa cek sendiri. Gampang gitu ya. Gampang. Gitu. Oke, nah selanjutnya ini masih ada pertanyaan, ini seru banget loh ya, bener-bener ya. Ini apa karena dokternya dokter April atau dokter Dela nih? Kita kurang tahu nih, tapi mungkin memang materinya cukup menarik dan bisa bikin penasaran orang-orang juga. Nah, selanjutnya ini dari Mujiono Ahmad. Nah, Mujiono Ahmad ini bilang katanya, dok, kenapa orang yang kena diabetes luka kulitnya susah sembuh, dok? Nah, jadi pada pasien diabetes itu dia merusak saraf-saraf tepi, gitu. Akhirnya suplai oksigen, suplai darah, suplai energi ke bagian lukanya itu tidak ada atau kecil, gitu. Terjadi penyumbatan, kemudian kerusakan. Akhirnya kan dia tidak bisa merasakan nyeri.
Oh gitu. Betul, pada pasien-pasien diabetes yang sudah lanjut, kakinya atau ujung-ujung tangannya ya yang sampai luka itu karena dia tidak bisa merasakan nyeri pada ujungnya, ujung kakinya itu. Akhirnya ketika dia terkena batu atau luka dia tidak berasa, gitu. Makanya lukanya bisa sampai kalau tidak dirawat bisa sampai parah ya? Gitu. Gitu. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu ya tadi karena kurang suplai oksigen, tidak ternutrisi. Kemudian ujung-ujung sarafnya bisa jadi mati. Gitu. Makanya tidak ada proses pemulihan di sana. Gitu. Oke, gitu ya. Mantap ya. Jadi ya memang karena ada beberapa kerusakan sel saraf tepinya dan lain sebagainya, juga ada kerusakan dalam suplai oksigennya sehingga susah sembuh lukanya gitu. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengalami misalnya diabetes itu juga tetap harus dijaga ya. Betul sekali. Jangan sampai gampang kena luka dan lain sebagainya itu ya, Dok ya. Oke, selanjutnya ini dari Pak Endas. Nah, Pak Endas nih. Kalau sebelum tidur makan nasi, itu bisa beresiko terkena diabetes nggak, Dok? Ya. Nah, contoh misalnya kan kita ada beberapa teman yang kerja shift 2 tuh. Nah, shift 2 kan pulang jam 12, setengah 1 terus makan, terus tidur gitu. Nah, itu ada ininya. Betul. Jadi makan nasi itu kan ada gulanya juga ya. Jadi kalau ditanya menambah gula dalam tubuh, tentu menambah gitu. Tapi kalau misalkan mau dipakai tidur, mungkin 2 jam sebelum tidur. Karena bukan cuma bisa menaikkan gula, tapi dia juga bisa menyebabkan asam lambungnya naik ya. Atau istilahnya GERD itu karena kan habis makan belum turun ke lambung udah tiduran. Itu yang menyebabkan jadi gitu. Ya, jadi memang bukan hanya diabetes, bahayanya makan terus langsung tidur. Jadi harapannya kalau misalnya mau makan atau konsumsi makanan itu 2 jam sebelum tidur. Iya, betul sekali. Jadi pada saat 2 jam kurang itu mau tidur, banyak minum air putih mungkin itu lebih sehat ya. Oke, itu Pandas ya jawabannya. Mantap banget ya. Ini selanjutnya nih, kita masih ada pertanyaan nih. Dari Pak Suratno lagi? Boleh. Oke, kita tanya. Untuk orang yang udah kena DM nih, terus menghindari manis-manis, bagaimana dengan manis dari buah? Manis dari buah tuh gimana? Kan buah manis tuh. Bahaya nggak gitu misalnya? Kalau kita konsumsi secara berlebihan, bahaya juga. Bisa menaikkan. Ya, jadi semua ada kadarnya. Tadi makanya saya bilang, kalau bisa punya glukometer sendiri gitu. Jadi kita bisa tahu nih kadar gula saya terlalu tinggi. Jadi saya konsumsi misalkan apel, ya cukup 1 aja gitu. Tapi kalau misalkan gula saya lagi rendah nih, bolehlah apel 2 gitu. Gitu ya. Jadi tetap diatur ya. Walaupun memang bahan alami, tapi kan tetap di situ ada kandungan gulanya gitu ya. Mungkin kandungan gulanya bukan yang gula sederhana, tapi ya tetap aja ya bisa menambah kadar gula gitu. Nah, terus ada lagi nih dari Mbak Erlia Tanjung. Apa efek jangka panjang dari konsumsi obat DM? Nah, kita kalau misalnya konsumsi obat DM kan sampai seumur hidup tadi kan ada efeknya nggak, Dok? Iya, jadi memang kalau kita konsumsi obat-obatan secara panjang tentu pasti ada efeknya. Mungkin mempengaruhi ginjal atau sebagainya. Tapi kalau kita bandingkan benefitnya sama efek buruknya, lebih banyak benefitnya gitu. Misalkan ada beberapa pasien saya pernah temuin, Dok saya nggak mau konsumsi rutin. Kenapa? Saya takut kena gagal ginjal. Padahal dia tidak konsumsi rutin pun, gula yang berlebihan bisa bikin gagal ginjal juga. Gitu. Tapi si gula ini kan kita kasih sesuai kadarnya, sesuai gulanya juga, betul. Jadi kalau ditanya efeknya tentu ada. Tapi kalau ditanya benefitnya, jauh lebih panjang, lebih banyak benefitnya. Gitu ya. Jadi kalau yang namanya obat-obatan dikonsumsi jangka panjang pasti ada larinya misalnya ke ginjal dan lain sebagainya. Tapi benefitnya lebih banyak. Nah, makanya bagaimana cara untuk mencegah ginjal ya? Perbanyak minum air putihnya gitu ya. Oke, mantap banget nih. Selanjutnya nih. Nah, ini Mas Eko Wantosa, sebenarnya ini saya rada-rada malu nanyanya gitu ya. Karena rada ke saya juga gitu. Iya. Mas Eko Wantosa nih katanya, Dok kalau perut buncit, ya, kalau perut buncit, untung saya tahan napas dulu. Kalau perut buncit berpotensi kena diabetes nggak? Gitu. Sebenarnya tergantung dari perut buncitnya sendiri. Gitu. Jadi dia tergolong obesitas atau tidak. Gitu. Tahu dari mana obesitas atau tidak? Itu ada ukurannya dari berat badan, tinggi badan gitu. Kalau misalkan medical check up itu pasti ada namanya BMI. Itu untuk mengukur
Masuk ke mana? Obesitas gitu ya? atau tidak. Kalau misalkan masuk pada obesitas, resiko untuk terkenanya memang lebih besar daripada orang biasa. Gitu. Tapi tetap kalau dia bisa mengatur pola makannya, kemudian pola olahraganya, bisa tidak kena. Oke, jadi bisa hanya buncit saja. Iya. Tapi tetap sehat. Betul. Iya ya. Oke, cukup. Udah banyak pertanyaannya. Masih ada lagi apa enggak nih? Oke, kita akan buka kuis lagi, Dok. Oke. Aku merupakan kegiatan yang dilakukan manusia. Iya. Ini dia. Biasa ya, nama NPK. Nama NPK nih ya. Ada siapa tuh? Saya mau lihat. Silakan. Oke, di unmute. Oke, itu sudah ada permintaan unmute. Silakan sapa saya. Halo. Halo, Ya, ini dengan Bapak siapa nih? Bram, Pak Faris. Bapak Bram di mana, Bapak Bram? Di Tambun, Pak. Oh, di Tambun. Passwordnya? Ya, Pak Kos semakin di depan, Pak. Waduh, cakep. Itu dia ya. Passwordnya Pak Kos semakin di depan. Bagus. Nah, jawabannya apa nih? Baru clue pertama. Ayo, bisa tahu gak, Mas Bram? Jogging. Hah? Apa? Jogging, Pak. Jogging. So tahu Mas Bram nih. Coba kita lihat, coba kita lihat, coba next. Terus. Iya. Dan jawabannya benar. Itu dia ya. Jogging. Jadi untuk melakukan jogging secara rutin nih, 15 menit sehari akan membantu menjaga berat badan ideal, menyehatkan jantung juga, memperkuat sistem kekebalan tubuh juga. Itu dia ya, Dok ya. Betul. Kalau dokter suka jogging nggak? Suka juga. Terakhir jogging kapan? Minggu lalu. Minggu lalu? Iya. Sendiri? Enggak. Aduh, iya itu dia ya. Itu sudah menjawab. Itu dia. Ya, kalau tadi saya tanya dokter jogging terakhir minggu lalu sendiri apa berdua? Enggak. Nah, itu udah ketahuan ya. Jadi buat teman-teman, ya kita mari bagi ikhtiar lagi. Oke, selanjutnya ini masih ada lagi kan nih yang mau dibagikan? Sudah berapa sih kita bagikan nih Mbak Prestin? Kita masih ada grand prize loh, satu yang belum nih. Kalau sudah 10 nih nanti kita masuk ke grand prize nih. Ini sebenarnya masih banyak banget, tapi dokter seru banget ya. Iya. Mantap banget ini cerita-ceritanya. Pertanyaannya tadi bagus-bagus gak sih, Dok? Bagus-bagus, keren-keren. Dan keingintahuannya besar itu sangat bagus sekali. Oke, gitu. benar. Mantap. Oke, kita masih punya kuis ini. Satu lagi dah, boleh. Ini satu lagi nanti habis itu kita grand prize kayaknya ya. Oke, next. Nah, ini dia. Boleh, Dokter Nilainya siap? Ini dia. Tebak gambar. Iya. Cluenya 2 kata. Ayo udah, itu dia. Enggak itu kalau yang ono enggak tuh. 0, enggak 0. Iya. Ada siapa tuh? Yusuf boleh lah, Yusuf. Boleh Yusuf. Mas Yusuf tuh, di unmute Mas Yusuf tuh. Di okein Mas Yusuf. Halo? Halo, selamat malam Pak Faris. Mas. Halo Mas Yusuf. Ya nggak jawab saya Mas, saya mute lagi nih Mas. Halo Mas Faris. Iya Mas Yusuf. Lagi di mana ini Mas Yusuf? Di Cikarang Barat Mas. Lagi di mana? Oh, lagi masih di jalan berarti ini. Ya nih. Waduh, passwordnya coba. Pak Kos selalu sehat. Pak Kos selalu sehat. Iya, boleh. Ini mah kita mau password kita terima semua. Ya jawabannya apa coba dah? Gimana Pak? Itu jawabannya lah. Kencing manis. Yang benar, emang benar itu kencing manis. Coba jelasin dari mana? Kucing, U-nya diganti N. Kuknya diganti IS. Nah, itu jadi jawabannya. Kencing manis. Kencing manis, apakah benar? Coba kita lihat. Iya, itu dia. Oke. Selamat Mas Yusuf ya. Nanti dicatat itu Mbak Prestin, Mas Yusuf dapat voucher belanja senilai Rp100.000. Dipotong MC 50. Iya, jadi dapat 50 kan ya? Oke. Ya, iya, kata ikhlas. Oke, siap ya. Sama goodie bag menarik dari Lira Medica. Itu dia. Nah, satu soal lagi.
Apa? Soalnya dari Bu Dokter untuk grand prize-nya. Oh gitu, siap ini kita udah grand prize nih. Kita masukin grand prize terakhir ini berarti ya soalnya dari Bu Dokter. Ini grand prize karena grand prize terus yang nanya juga Bu Dokter ini rada spesial dok. Oke. Rada spesial ini karena ini nanti dari dokter langsung soalnya. Oke. Yang jawab boleh rebutan silakan. Nah, dokternya nanti silakan langsung pertanyaannya aja dok. Sila kira-kira. Nah, untuk grand prize ini dok, ini dapat hadiah atau berhak mendapatkan hadiah tas ransel keren. Waduh, ya ini dia tas ransel keren ini nanti silakan bisa mendapat. Kita harus rebutan ya untuk menjawab pertanyaan dari Dokter Dela. Silakan Dokter Dela pertanyaannya dah kasih. Mungkin pertanyaannya yang tadi aja deh, yang sudah saya jelaskan. Bagaimana seseorang yang terkena diabetes, lukanya jadi sulit sembuh? Oke, itu ya bagaimana bisa menjelaskan lagi. Waduh, chatnya cepet banget. Iya, ini grand prize nih, mendapatkan tas keren nih, impor lagi. Bagus banget, anti maling tasnya. Waduh. Mantap ya. Mantap. Ini dia, kita akan tahu siapakah yang beruntung bisa mendapatkan tas grand prize tersebut. Kita pilih aja silakan. Ada siapa di situ? Silakan kalau di unmute dia nyaut. Ya, itu sudah ada permintaan unmute-nya. Silakan, ayo. Halo? Halo. Ah, ini dia udah ada. Halo, Mas, dari siapa? Dengan siapa ini di mana? Mujiono. Oi, Di Mas Karawang. Mujiono. Di mana Mas Mujiono ini lagi? Di Palumbonsari, Karawang. Oke, lagi di Karawang. Mas Mujiono, passwordnya dulu. Ini grand prize nih. Pako selalu di hati. Pako selalu di hati, cakep banget ya. Pako selalu sehat, selalu di hati, dan semakin di depan ini emang bener-bener keren banget ya. Nah, jawabannya apa? Tapi sebelum jawab, saya mau nanya dulu ini nonton sama keluarga. Ya? Nontonnya sama keluarga apa enggak, Mas Mujiono? Sama anak istri. Wih, sama anak istri. Coba saya mau dengar istrinya nyapa. Istri. Ayo, nanya aja. Selamat pagi, selamat malam. Halo Pako, gitu coba udah Mbak. Ya, maluan kali ya. Malu. Nah, Mas Mujiono, udah tahu jawabannya? Jawabannya karena sirkulasi oksigen yang kurang baik. Kemudian saraf tepinya rusak, sehingga kalau ada luka atau misalkan ada lecet, jadi tidak terasa. Jadi tahu-taunya sudah parah gitu. Terus yang ketiga, karena diabetes ini juga mempengaruhi organ-organ lain, sehingga. Oke, silakan dokter. Ini dokter ya yang bisa jawab ya, Mas Mujul, bukan saya ya. Kita tanya jawabannya benar apa enggak ya? Oke dok. Jawabannya benar. Benar, selamat. Gimana ekspresi senangnya? Mana anak istrinya dong? Ekspresi senangnya. Dapet tas gitu. Anak. Waduh, halo, ih malu ya. Oke Mas Puji, sehat terus ya, sehat selalu. Alhamdulillah. Silakan hubungin panitia ya untuk panggilan hadiahnya. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Kita sudah membagikan grand prize, berarti kita sudah ada satu lagi untuk voucher belanja. Oke, kita masih ada satu voucher belanja lagi ternyata. Pokoknya nih, kalau hadiah jangan disisain, harus dihabisin. Itu dia. Oke, untuk mendapatkan satu voucher belanja lagi, ini dia. Tadi ada di sini nih. Tebak langsung gambar ini di sini. Ada clue-nya 3 kata. Nah, itu. Ayo, tebak 3 kata. Silakan di-unmute aja, Mbak Nia. Gampang, terserah siapa aja. Ayo. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh, siapa ini suaranya? Rifka. Rifka Kabaris. Aduh, ada Mbak Rifka. Iya. Mbak Rifka, ini sekarang lagi di mana? Lagi di kosan. Lagi di kosan. Berarti nontonnya sendiri dong? Sendiri banget, Mas Faris. Sendiri banget, iya. Sendiri banget. Mbak Rifka tadi ngikutin dari awal kan nih?
Webinar Ngikutin dong. ngikutin ya. Iya. Waduh, mantap. Oke, itu coba dijawab, coba itu satu voucher 100.000 noh sama goodie bag keren. Coba jawab. Jawabannya kadar gula darah. Ah, yang benar. Coba dari Bener mana itu? banget. Gula darah. Bener kok Mas Faris. Komen Tadi benar udah lihat dari di mana? kolom Kadar komentar gula soalnya. darah. Bener. Ya kita coba lihat aja dah, walaupun Mbak Alisada nggak tahu, coba kita lihat next ini apakah benar kadar gula darah? Jawabannya, ya benar Wede. sekali ya dok, kadar dikasih air kadar ya, gelas kayaknya jadi gulas, S-nya dihapus gula, itu gambar darah, kadar gula darah yang harus kita kontrol. Sekali lagi terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak, diskusi kita sangat menarik sekali. Sehat selalu buat dokter ya. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan, sangat bermanfaat sekali. Oke, baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih banyak sekali lagi atas atensi dan partisipasinya teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Jangan kapok ya dok ya, main ke sini ya. Senang saya. Senang ya? Oke, nah oke buat teman-teman, sebelum kita akhiri acaranya, kita saksikan dulu closing speech yang akan disampaikan oleh Bapak Davi Kurnia selaku DIC Pako Group. Kepada Bapak Davi, kami persilakan Pak Davi. Maaf, masih di jalan, jadi nggak akan terlihat apa-apa karena gelap. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Dr. Dela dan Rila yang sudah membantu kami dalam seminar Pako Sehat malam hari ini. Saya dapat tugas dari Budian untuk sharing. Ini suara saya kedengaran ya, Pak Faris ya? Suaranya terdengar Pak, cukup jelas Pak, Pak Davi. Oke, mungkin saya mau sharing begini. Orang tua saya umur 21 tahun, 20 tahun, saya kehilangan ayah saya. Waktu itu saya masih kuliah, sedang mau kira-kira 1,5 tahun terakhir ya. Ayah saya meninggal karena diabetes. Jadi ada sekitar 1,5 tahun, mungkin total setahun kali ya. Tapi 1,5 tahun yang terakhir itu bolak-balik masuk rumah sakit. Dan terakhir waktu tahun 95 itu 1 bulan di dalam rumah sakit karena ya memang nggak bisa ngapa-ngapain karena diabetes. Jadi buat kami, buat keluarga kami, diabetes itu penyakit yang sangat-sangat jahat. Penyakit yang mengacaukan segala sesuatu, gitu ya. Saya harus kehilangan ayah saya umur 20, adik saya yang seharusnya kuliah berhenti kuliah karena kita nggak ada yang ngurusin, gitu ya. Jadi awalnya mungkin ya nggak peduli gitu ya, makan nggak dijaga, minum nggak dijaga, soda dihajar, soft drink dihajar juga, minum manis juga dihajar, tapi ternyata fatal sekali. Saya sangat bersyukur kalau dari tim SHE malam hari ini bisa membawa Dr. Dela untuk membagikan kepada kita langkah-langkah pencegahan supaya kita tahu dan kita sadar sebelum hal ini menimpa ke kita semua. Maka dari itu, saya harap semua nasihat, semua hal yang sudah dibagikan, bisa kita catat benar-benar. Kalau yang sudah terkena, jaga baik-baik tubuhnya. Yang belum terkena, tolong hindari. Karena tadi Dr. Dalu sudah mengatakan, ini bisa komplikasi kemana-mana. Jadi,
seharusnya teman-temannya di sini sangat bersyukur kalau kita semua dapat informasi seperti ini lebih awal. Jadi, sekali lagi, terima kasih buat tim SHE yang sudah mengadakan acara ini, dan juga kepada dokter dan juga dari rumah sakit yang sudah mau membagikan tips buat kita, supaya saya berharap semua di antara kita dapat terhindar dari penyakit ini, dan Pako bisa tetap sehat seperti moto kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih juga buat panitia, juga buat PUK yang sudah hadir di sini, dan teman-teman direksi yang lain juga yang sudah hadir di acara ini. Terima kasih dan selamat malam. Oke, terima kasih Pak Davi Kurnia. Walaupun tadi beliau masih di dalam perjalanan menuju ke rumah, tapi tetap bersemangat untuk memberikan speech ini dan memberikan semangat kepada kita juga ya dok ya, bahwa kita harus menghindari diabetes ini. Buat teman-teman yang sudah terkena mungkin tetap dijaga. Dan juga tadi beliau juga menceritakan bahwa ada pengalaman yang sangat tidak mengenakan mengenai diabetes ini. Jadi tolong kalau bisa stop diabetes atau hindari diabetes. Terima kasih sekali lagi Dr. Della atas informasi yang sudah disampaikannya. Jangan kapok, hati-hati di jalan nanti pulangnya. Terima kasih juga buat teman-teman seluruh karyawan dan keluarga besar karyawan Pako Group yang sudah hadir dari awal hingga akhir acara ini. Terima kasih juga atas supportnya kepada seluruh manajemen, PUK SPLM SPSI juga terima kasih banyak. Buat teman-teman panitia juga terima kasih banyak yang sudah bersusah payah untuk memberikan effort terbaik untuk terselenggaranya acara webinar kali ini. Kita akan foto bersama dulu kali ya. Oke, sebelum kita pamit kita akan foto bersama dulu. Silakan diaktifkan kameranya. Selamat malam Budian. Oke, kita aktifkan kameranya. Oke, sudah aktif semua kameranya. Waduh, mantap sekali ya. Semuanya bersemangat. Selamat malam juga Pak Effendi. Terima kasih Pak Effendi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Oke, kita sudah aktif semuanya. Oke, baik, kita akan hitung mundur ya. Kita punya 3 pose mungkin. Oke ya. Yang pertama ini 3, 2, 1. Berikan senyum terbaiknya. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Pakai gaya. Oke. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam kepada teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan berjumpa lagi di webinar Pako Sehat di edisi yang ke-8. Apakah nanti akan ada Dr. Della lagi atau ada narasumber lagi yang lebih menarik? Jangan lupa pantengin terus IG-nya Pako Group. Itu dia ya. Jadi di sana nanti akan ada informasi-informasi menarik juga tentang webinar edisi selanjutnya. Jadi jangan lupa follow terus, pantengin terus. Itu aja. Saya Faris Abdurrahman. Mohon pamit undur diri. Terima kasih Dr. Della sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pako sehat selalu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang sahabat Lira. Bertemu lagi bersama saya Lulu Ainul Hayati, ditemani dengan Bidan Christine. Kali ini kita sedang berada di ruang bersalin. Oke, sebelumnya kita akan tanya dulu, apa kabar Bidan Christine? Luar biasa, kabar saya baik. Wah, luar biasa, semangat banget Bidan Christine ini. Bu Bidan nih, saya akan melihat-lihat tentang ruang bersalin kali ini. Boleh kita lihat untuk perkenalkan kepada sahabat Lira semuanya ya, tentang ruang bersalin di Rumah Sakit Lira Medica. Boleh Bu Bidan? Boleh, yuk kita lihat ruang bersalinnya.
Kita sekarang di sini di ruang bersalin ini ada 3 kamar, kamar 1, kamar 2, dan kamar 3. Kita ke ruang kamar 2 aja. Yuk. Memang ruang bersalin Rumah Sakit Lira Medica itu ruangannya sangat eksklusif. Dia benar-benar mengutamakan kenyamanan pasien. Nah, tadi kan ibu waktu pertama masuk pasti langsung mencium aroma wangi-wangian ya. Nah, di sini kita untuk ibu yang melahirkan kita selalu terpasang aromaterapi untuk membuat pasien itu biar merasa lebih nyaman. Karena pasien yang lahiran kan pasti sudah merasa capek karena mules gitu. Nah, kita di sini mengutamakan kenyamanan dengan memasangkan aromaterapi. Nah, untuk bednya ini kita memang eksklusif banget. Ini bednya bisa digunakan ya Bu ya untuk naikin bagian kepala atau dia untuk memijat. Nah, di sini bednya itu sangat eksklusif. Kita bisa memencet tombol bednya. Nah, ini bisa dinaikkan dan diturunkan tergantung dengan suasana pasien. Juga di sini ada tombol untuk pijat. Karena ibu yang mau melahirkan pasti pinggangnya itu panas, pegel gitu. Nah, di sini kita juga ada tombol untuk memijat. Kita tinggal klik ini. Nah, nanti ibu-ibu yang melahirkan bisa terpijat daerah punggungnya gitu. Sangat amat nyaman. Dan di sini kelebihan kita juga, jadi satu ruangan itu untuk satu pasien. Jadi benar privasi pasien itu terjaga. Dan juga satu kamar ini kita mengutamakan satu kamar itu satu kamar mandi. Jadi nggak tercampur nih sama pasien yang lain gitu. Nah, kamar mandi pasien dan penunggu pasien itu di sini. Jadi tidak disatukan dengan pasien yang lain. Jadi satu kamar memang benar-benar untuk satu pasien. Oh, saya sangat nyaman sekali. Kayaknya saya perlu di sini untuk melahirkannya. Bu Bidan, boleh saya tanya nggak Bu? Kalau alat ini untuk apa Bu? Nah, ini alat untuk melakukan suction pada bayi. Jadi pada saat bayi baru lahir, kita lakukan pensaksenan atau isap lendir di sini. Lalu ini alatnya kita pasang dengan IMP, suction baru disedot bayinya, lendirnya gitu. Kalau ini sendiri ini untuk alat apa Bu? Penimbangan bayi. Jadi pada bayi baru lahir kita kan pasti melakukan penimbangan untuk mengetahui berat badan lahir bayi itu berapa sih. Nah, kita timbangannya sudah standby. Lalu ada CTG. Apa itu CTG? Ini untuk alat merekam kesejahteraan ibu dan janin gitu. Dan juga kita satu kamar itu kita selalu berikan TV. Jadi untuk ibu-ibu yang bosan mungkin dengan suasana kamar bersalin bisa sambil nonton TV gitu. Dan gak kalah pentingnya, kita di sini juga ada bahasa awamnya ini bola ya. Nah, ini untuk merelaksasikan ibu-ibu yang mau bersalin. Jadi dia juga bisa bikin tambah mules sih karena dengan dorongan gaya gravitasi. Oke sahabat Lira, kita sudah mendengar penjelasan dari Bu Bidan Christine mengenai alat-alat yang ada di ruang kamar bersalin di sini. Bu Bidan, boleh nggak? Di sini tadi saya melihat ada beberapa ruangan, ada 3 ya. Kalau ruangan sebelah itu untuk apa Bu? Sebelah memang dikhususkan untuk kelas VIP room gitu. Jadi selain itu juga ruang bersalin ini ada kelas untuk VIP. Yuk kita lihat ke ruang sebelah. Baik, ayo sahabat Lira. Nah, ini nih Bu, ruang VIP kita. Nah, kurang lebihnya kan sama ya sama yang tadi. Ini ada sofa, jadi lebih eksklusif lagi ya untuk penunggunya. Jadi dia ada tempat untuk santai atau untuk bisa untuk tidur. Lalu kita juga ada yang membedakan itu lemari. Nah, ya jadi yang VIP ini perbedaannya sofa untuk penunggu dan juga ada lemari. Cuman untuk bed fungsinya dan yang lainnya itu sama, tetap ada TV dan juga
fasilitas yang lain, dan tetap kamar mandinya 1. Baik sahabat Lira, kita tadi udah melihat-lihat ya untuk alat-alat kesehatan di Rumah Sakit Lira Medica ini bagian ruang bersalin. Oke. Untuk proses lahir normal, kita disarankan untuk ibu-ibu hamil nih untuk melakukan senam hamil, dan Lira Medica membuka kelas senam hamil setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 10 di lantai 2 JKI. Jadi kami mengundang untuk bunda-bunda di luar sana yang sedang hamil, yuk senam hamil bersama Lira Medica. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.